Salam sehat ya. Jadi hajatan musiman LQ45 yang pertama di riset yang dibuat dari Sabtu 2 Juli 2022. Jadi ini sebagai apa ya? Sebagai riset sebelum LQ45 rebalancing yang akan diadakan di bulan Juli, ya bulan ini ya, kurang lebih tanggal 25 Juli 2022. Jadi sebagai pemanasan ya. Ya, kita kembali ke rebalancing 25 Januari 2022 di mana ada 5 emiten yaitu Amart, Waskita, Bevin, MTK, Harum. Ya. Jadi seolah-olah atau ini adalah yang di-add di LQ45 sebagai laporan atau raport kuartalan. Ya. Jadi selama kuartalan ini atau kuartal ke belakang itu Amart sebagai raport terbaik untuk di mana return ya gainnya dari low-nya selama triwulan itu 47%. Sedangkan Waskita, Bevin, MTK, Harum itu minus ya. Untuk Harum kita gunakan minus 8% ya. Untuk 5 hari kerja karena Harum ada SS. Nah, khawatirnya ini 87% ini nggak murni. Ya, nggak murni maksudnya di sini ada SS atau stock split. Jadi nggak fair dong ya. Menghitung harga dalam keadaan stock split otomatis harganya akan turun drastis dari harga sebelumnya ya. Ya, kita abaikan aja. Sedangkan MTK minus 29%, Bevin minus 19%. Jadi raportnya benar-benar jelek kecuali Alfamart. Kemudian ya kita lihat chart ya. Nah, garis ini menunjukkan waktu rebalancing Januari yang lalu, di mana ada gap up, sentimen apa? Ada sentimen news ya, di mana masuk rebalancing MTK, maka dia gap up. Hari keduanya merah, hijau, hijau, hijau. Jadi untuk MTK waktu rebalancing ini hasilnya positif. Setelah itu koreksi, naik lagi selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu koreksi sangat dalam ya, entah ada berita apa, entah ada ya news apa, kita nggak tahu ya. Intinya pada saat rebalancing ya, posisi EMTK oversold di stokastik ya, oversold, di mana MACD dalam keadaan downtrend ya. Jadi betul-betul dalam keadaan oversold, jenuh jual. Nah, dia mantul. Kebetulan dibarengi dengan keadaan bursa kita ya, bursa komposit IHSG, di mana IHSG dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hari ini 4 hijau, 1 merah, dan IHSG dalam keadaan reversal ya, reversal bahkan uptrend ya.
selama kurang lebih 1, 2, 3 bulan. Jadi karena LQ45 mau nggak mau akan terkait dengan IISG. Tadi MTK ya, 3 bulan setelah rebalancing itu positif hasilnya. Nah, setelah 3 bulan dia atau 2 bulan terakhir dia longsor. Itu MTK. Kemudian Amart, Alfamart ya. Ini sama oversold, di mana MACD-nya cenderung sideways, walaupun ini turun dikit tapi cenderung sideways dibandingkan dengan MTK. Ya, dia mengalami kenaikan selama 5 hari kerja, 2 kali merah, 3 hijau. Hijaunya tebal-tebal ya, karena ya, indeks waktu itu juga kondusif. Ini oversold, ini golden cross. Nah, ini peristiwa MSCI. Amart ini kinerjanya ya seperti dalam tabel tadi, yaitu ciamik ya. Itu Amart. Oh ya tadi ya. Nah, di sini EMTK ya, coba EMTK EMTK. Bentar ya. Kita cek EMTK masuk ke ya. Bentar. Oh ya, EMTK ini ya, catatan khusus ya. MTK di sini dari kelas 3 katakanlah, kelas 3 kelas 4 ya. Dia masuk ke LQ45 langsung ya. Lompat ya. Bukan IDX 80 ya, atau non IDX 80, langsung ke LQ45. Terus ya FTSE bulan Februari, MTK ya. Jadi FTSE bulan Februari, MTK di-add di FTSE rebalancing ya. Jadi kenapa? Alasannya MTK ini apa ini? Waskita ya. Coba kita previews ya. Jadi kenapa ini MTK ada lonjakan, tapi ini Maret ya. Maret. Oh ya, Maret ya. FTSE Februari ya. Tapi eksekusi di Maret. Nah, di Maret ini FTSE ada lonjakan volume. Nah, ini lonjakan karena ada MSCI rebalancing. Kemudian ya Amart ya. Kemudian Bovin ini sebelum masuk LQ45 dia naik tinggi. Nah, setelah masuk LQ45 pas diumumkan announcement ya, dia naik lumayan tinggi, disertai dengan IISG juga naik. Tapi setelah itu sideways dan turun ya. Di Bovin ini naik duluan, setelah itu sideways, kemudian turun. Kalau Amart sama MTK turun, masuk LQ45 naik. Jadi MTK sama Amart itu masuk ke LQ45 karena likuiditasnya ya, bukan karena kenaikan harga. Ya turun, tapi karena likuiditasnya bagus, liquid, maka dia masuk. Walaupun
raportnya jelek sebetulnya dalam keadaan dalam masalah harga ya. Sedangkan bovin naik duluan ya. Liquid pasti masuk LQ45, Southwest turun. Ya, terus Harum ini betul paling ya Harum ini ya udah ya. Harum naik masuk LQ45, Southwest turun ya. Ya karena udah naik tinggi juga dari 1.500 apa Pak ya. Ya itu aja Waskita. Nah ini Waskita ini turun ya, mungkin karena liquid ya, masuk LQ45, masuk naik ya, naik terus ya, dalam keadaan oversold juga, oversold. Naik kemudian turun ya. Itu Waskita. Nah jadi kenapa LQ45 rebalancing kemarin yang masuk LQ45 itu rapotnya bagus ya, ya karena indeks juga naik, rapotnya juga bagus, jadi harmoni ya. Indeks naik, LQ45 yang di add naik juga karena emang LQ45 itu bagian terpenting daripada indeks atau IHSG karena bobot saham-saham di LQ45 mempunyai bobot yang tinggi pengaruhnya terhadap bursa saham. Saya kira itu dulu ya. Jadi oh iya, sebelum kita akhiri sesi ini, kita coba menebak ya, saham-saham apa yang diperkirakan masuk LQ45 ya. Nah, sini saya udah buat ringkasan ya, di mana valuasi terendah pada video ini dibuat, yaitu terjadi pada Tekim, MNCN, BPTN, BTPP, ERA. Jadi intinya dari bawah ke atas ini kemungkinan adalah saham-saham yang di del dari LQ45. Tuh ya. Jadi Tekim kalau hal ini karena cuma 7 miliar, MNCN 11 miliar, BPTN 14 miliar ya. Ya, tapi ini sekali lagi baru prediksi. Terus coba, sedangkan yang dari IDX 80 mau masuk LQ45. Sebentar. Belum dibuatin ya. Iya, belum dibuatin. Udah ah. Oh ya ini ya. Oh, Harum LQ45. Bentar. Oh ya ini. Jadi dari sini kalau kita lihat dari evaluasi, Akra, Hio, Mayor, Asa, SMA, ISAT, LPPF, Duit, MAPI,
ESA BSD Saratoga. Kita dari Saratoga ya. Jadi kemarin rebalancing bulan Januari, Health adalah ini di sini ya, emiten yang masuk ke IDX 80 dan dia menempati ranking 2 dalam hal evaluasi. Kemudian EMTK udah masuk ya, ESA Saratoga, ESA menempati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 besar, Saratoga 12 besar. Jadi kemungkinan Health yang masuk ke LQ45 ya. ESA Saratoga itu 3 wakil dari IDX 80 yang baru masuk bulan Januari kemarin. Itu sedangkan mungkin dari yang newcomer kemarin, pendatang baru kemarin bulan Januari, yang mungkin Akra, Mayor, ASA, SMA, ISAT, FPPF, Duit, MAPI, ya itu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kandidat LQ45 ya. Itu selagi ini cuma perkiraan, jadi ya sekedar membaca emiten yang kita perkirakan sependek kita tahu, emiten-emiten apa yang mungkin atau menjadi kandidat menurut versi kami masuk LQ45. Saya kira itu dulu. Cukup sekian dan salam sehat.